Firman Tuhan diambil dari 1 Timotius 6 ayatnya yang ke-2b sampai 10. Dengarlah firman Tuhan. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah firman Tuhan. Thank you Titi yang udah membacakan perikop yang akan kita renungkan bersama-sama hari ini. Satu perikop yang saya rasa akan cukup dekat di dalam hati kita dan dalam kehidupan kita. Karena hari ini kita akan berbicara tentang satu hal, yaitu uang, saudara. Mari kita berdoa sebelum kita mendengarkan firman yang akan kita dengarkan hari ini. Bapa di dalam surga, ini adalah satu topik yang dekat dalam hati kami. Satu topik yang mungkin kami sudah tahu secara logika di dalam pikiran kami, di dalam pengetahuan kami. Tapi kami harus mengakui, inilah justru topik yang seringkali menyerang hati kami. Yang seringkali membuat kami untuk melupakan Tuhan. Seringkali membuat kami untuk menggantikan Tuhan dengan hal-hal lain di dalam kehidupan ini. Kami berdoa melalui pemberitaan firman yang akan kau sampaikan hari ini, Tuhan, agar Engkau kembali mengubahkan hati kami. Tata ulang kembali hati kami, Tuhan, supaya kami memiliki poros yang benar, yaitu poros yang tertuju hanya kepada Tuhan Yesus Kristus dan karya salib yang telah selesai, bukan kepada materi-materi yang ada di dalam dunia dan bukan kepada hal-hal yang lain. Dan Bapa, kami berdoa agar firman ini menjadi pemberitaan yang efektif, yang dapat mengubahkan kehidupan kami. Meskipun tidak banyak, tetapi perubahan itu dapat berjalan secara progresif dalam kehidupan kami dan berjalan di dalam penyertaan dan kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, kita udah masuk pasal terakhir di surat 1 Timotius dan khotbah hari ini juga merupakan khotbah kedua terakhir dari surat 1 Timotius. Minggu depan kita akan menutup surat 1 Timotius, seri khotbah 1 Timotius ini, dan 2 minggu lagi setelah itu kita akan kembali ke seri khotbah yang sudah kita break dari tahun lalu, itu di kitab Lukas. Kita akan bahas nanti kitab Lukas pasal 19 sampai selesai setelah seri ini, saudara. Nah, kalau kita perhatikan di dalam perikop pasal terakhir yang tadi sudah kita baca, 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10, Paulus membuka perikop ini dengan satu peringatan kepada umat-umat Tuhan. Dan peringatan ini berhubungan dengan mencari keuntungan, terutama keuntungan materi atau keuntungan duniawi. Kenapa saudara Paulus perlu mengingatkan kita, memperingatkan kita akan hal ini? Karena saudara, seperti yang kita sudah baca tadi di liturgi kita di awal, hidup kita itu identik dengan mencari keuntungan. Kita semua pengen keuntungan, hidup yang berlimpah-limpah secara materi karena kita takut kekurangan. Keuntungan itu seolah seperti satu kebutuhan yang kita semua inginkan, kita semua perlukan, karena dengan punya keuntungan saudara, kita akan merasa nyaman, aman, dan mungkin di dalam keuntungan kita juga bisa memiliki power, kekuatan untuk mengontrol apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan itu adalah satu hal yang sangat menarik yang kita semua inginkan. Tidak heran
keuntungan materi terutama saudara, seringkali menjadi dasar bagi kita untuk melakukan segala sesuatu dalam hidup ini. Pertanyaannya saudara, apakah kita juga mencari keuntungan dalam iman kita kepada Tuhan? Apakah kita juga mencari atau mengharapkan keuntungan tertentu saat kita bergereja, datang ke ibadah hari Minggu ini, bersekutu dengan sesama umat-umat Tuhan? Dan dalam khotbah yang akan kita dengar hari ini saudara, saya ingin berkata bahwa kita semua ikut Tuhan itu punya satu keuntungan saudara. Keuntungan yang Tuhan janjikan kepada kita. Tetapi ada keuntungan lain yang kita perlu waspadai. Keuntungan yang kita semua seringkali ingin cari di dalam hidup ini di luar daripada Tuhan. Dan kalau kita terus mencari keuntungan ini saudara, ada bahaya dan terutama perpecahan yang dapat terjadi di dalam gereja Tuhan. Bahaya apa yang dapat kita lihat dalam pencarian keuntungan di luar daripada Tuhan, dan keuntungan seperti apa yang Tuhan berikan kepada hidup kita saat kita mengikuti Tuhan dengan setia. Kita akan merenungkan hari ini dari 1 Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Akan saya rangkum dalam 3 poin khotbah sebagai berikut. Pertama, masalah dalam mencari keuntungan. Kedua, akar yang menginginkan keuntungan. Ketiga, kesalehan yang menganugerahkan keuntungan. Kita akan merenungkan firman Tuhan secara dekat dari perikop yang tadi sudah kita baca. Jangan tutup Alkitabnya, jangan tutup liturginya saudara. Kita akan melihat satu persatu apa yang akan firman Tuhan nyatakan kepada hati kita hari ini tentang keuntungan. Kita masuk ke poin yang pertama, masalah dalam mencari keuntungan. Saudara, kalau kita lihat kembali, Paulus di awal perikop ini menyinggung tentang ajaran sesat. Ini bukan kali pertama saudara Paulus menyinggung tentang ajaran sesat. Ini adalah satu topik masalah terbesar yang Paulus angkat di dalam surat 1 Timotius ini saudara. Kalau kita lihat bahkan di awal surat 1 Timotius, Paulus sudah memperingatkan kepada Timotius untuk menegur, membenarkan orang-orang yang membawa ajaran sesat ke tengah-tengah gereja tempat Timotius menjadi gembala, yaitu gereja Efesus. Di pasal 4, di tengah-tengah surat, diulangi lagi peringatan ini saudara. Dan kembali di akhir surat 1 Timotius ini, Paulus sengaja memperingatkan kepada Timotius akan bahaya ajaran sesat ini. Ini adalah masalah terbesar yang dihadapi oleh jemaat tempat Timotius memimpin. Tetapi menariknya, kalau kita baca di pasal 6 ini saudara, Paulus tidak hanya memberitahukan apa saja bahaya yang mungkin dihadapi oleh Timotius, oleh gereja Efesus kalau pengajaran sesat ini terus-menerus dihidupi. Tetapi di sini Paulus masuk lebih dalam lagi untuk memperlihatkan kepada kita motif dari orang-orang yang mau mengikut pengajaran sesat ini. Apa sih yang membuat jemaat Efesus yang tadinya mereka tuh setia dan percaya kepada Injil yang sudah Paulus beritakan, akhirnya mereka menyeleweng, mengikuti ajaran-ajaran yang tidak setia kepada firman Tuhan. Kita lihat saudara, saya mau lompat sedikit, jawabannya ada di ayat ke-5. Apa yang menjadi motif orang-orang ini mau mengikuti pengajaran sesat? Dikatakan di ayat 5 bahwa mereka yang mempercaya ajaran sesat mengira bahwa ibadah, atau kata ibadah ini sudah kita pelajari sebelumnya sebagai kata kesalehan, adalah suatu sumber keuntungan. Dan kalau kita perhatikan dalam perikop ini lebih lanjut lagi di ayat 9, kita dapat melihat keuntungan ini Paulus katakan sebagai keuntungan materi. Yang Paulus katakan ada keinginan mereka untuk menjadi kaya. Dengan kata lain saudara, ajaran sesat yang dipercayai oleh jemaat-jemaat Efesus itu sebetulnya mau memakai kesalehan yang Tuhan itu perintahkan kepada mereka untuk kepentingan pribadinya sendiri, untuk keuntungannya. Atau dengan kata lain saya bisa simpulkan, ajaran sesat ini masuk ke dalam gereja, masuk ke dalam kehidupan orang-orang pada saat itu karena mereka mau memakai Tuhan untuk menjadikan mereka kaya secara materi. Gimana saudara mereka memakai Tuhan untuk menjadi kaya, untuk keuntungan mereka? Ada dua yang bisa kita lihat yang mungkin terjadi saudara. Mungkin saja orang ini kelihatan menjalankan kesalehan dari luar. Mereka rajin beribadah, rajin pelayanan di gereja, aktif berkomunitas,
Mereka kelihatannya berusaha untuk selalu hidup, menaati perintah-perintah Tuhan, beribadah dengan benar, rajin banget, gak pernah telat kalau ibadah saudara, serius. Tetapi dasar mereka lakukan semua kesalehan itu supaya mereka pikir nanti Tuhan bisa berkesan terhadap kesalehannya mereka. Dan karena Tuhan berkesan, nanti mereka harapkan Tuhan tuh bisa kasih berkat ke hidup mereka. Apakah itu pekerjaan mereka mungkin meningkat, penghasilan mereka meningkat, dagangan mereka meningkat. Itu yang mereka harapkan dari kesalehan. Atau mungkin yang kedua saudara, kesalahan mereka memakai kesalehan itu, mereka pakai kesalehan untuk memanipulasi orang-orang di dalam gereja untuk kepentingan mereka. Seperti kalau di gereja Efesus kita bahas 2 minggu yang lalu di 1 Timotius pasal 5, di mana Paulus di situ mengecam mereka janda-janda, terutama di situ saudara, janda-janda muda yang sebetulnya masih bisa menikah, tapi mereka malah mempergunakan status jandanya untuk dapat fasilitas bantuan finansial dari jemaat-jemaat gereja, dan mereka pakai itu, bantuan-bantuan ini untuk hidup mewah. Atau mungkin dalam konteks kita sekarang saudara, ada orang-orang yang rajin bergereja tapi motivasi utamanya bukan untuk cari Tuhan, cari koneksi, cari teman buat bisnis di sini. Mungkin bisa dapat klien yang baru, nambah cuannya mereka saudara. Dan ironisnya, ada orang-orang yang bahkan memakai jabatan tinggi di gereja. Dia mau jadi penatua, mau jadi diaken, jadi majelis, jadi leader di gereja, supaya mereka punya influence, dan influence itu dapat mereka pakai nantinya untuk keuntungan diri mereka sendiri, membuat mereka semakin kaya. Saudara familiar dengan motif-motif ini? Motif-motif ini masih berlaku saudara, dan masih kita akan temui di gereja-gereja Tuhan saat ini. Dan saya mau katakan, motif-motif ini pun bisa saja ada di tengah-tengah gereja kita GPC, jika kita nggak hati-hati untuk mencermatinya saudara. Dan saudara, ajaran yang Paulus peringatkan dalam perikop ini, ajaran sesat ini, memakai Tuhan untuk keuntungan. Kita kenal dengan satu istilah yang sudah tidak asing lagi di telinga kita sekarang, prosperity gospel, Injil kemakmuran. Saya percaya saudara, kita jemaat GPC nggak setuju dengan prosperity gospel. Kami dalam pengajaran menentang keras prosperity gospel, Injil kemakmuran. Dan saya juga yakin saudara-saudara mungkin datang ke gereja ini, pindah ke GPC beberapa dari saudara, karena saudara berasal dari gereja yang mengajarkan ajaran ini. Tapi saudara, saya mau katakan, yes, kita mungkin secara pikiran, mulut kita mengakui kita tidak setuju dengan prosperity gospel. Kita setuju kalau ikut Tuhan itu bukan buat dapat berkat materi. Kita setuju, kita tahu kalau kita ibadah, kita melakukan kebaikan, itu tidak akan membuat kita mendapatkan berkat materi yang lebih, bikin kita tambah kaya, tambah sehat. Enggak saudara, kita tahu, kita setuju itu. Tapi saya ingin katakan satu hal, hati kita tidak kebal dari prosperity gospel. Kenapa gitu saudara? Karena sebetulnya kita itu sering jatuh kepada prosperity gospel yang terjadi tanpa kita sadari atau tidak, telah memakai Tuhan untuk keuntungan kita sendiri saudara. Dan ini seringkali kita lakukan karena kenapa? Kita mau mendapatkan kepuasan di luar daripada Tuhan, dan kepuasan yang lebih instan yang kita dapatkan kalau kita punya keuntungan-keuntungan pribadi. Prosperity gospel mungkin tidak bekerja di dalam pikiran kita, but prosperity gospel mungkin bekerja di dalam hati kita. Dan menurut saya ini lebih berbahaya saudara, daripada kita cuma mengerti prosperity gospel. Tapi kalau prosperity gospel masih ada dalam hati kita, seringkali kita sulit untuk menyadari, sulit untuk kita lihat. Tapi kalau kita lihat Paulus kasih tanda-tanda yang visible buat kita, yang terlihat buat kita, bagaimana hati kita tuh sebenarnya sudah masuk, sudah jatuh kepada prosperity gospel. Kita sudah memakai Tuhan untuk kepentingan kita sendiri. Gimana kita tahunya itu saudara? Ayat 4 dan 5. Dikatakan di situ Paulus memberikan karakteristik saudara, orang-orang yang pada saat itu mengikuti ajaran sesat. Dikatakan orang-orang ini seperti apa? Mereka berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Di sini Paulus berbicara tentang adanya kesombongan.
orang ini merasa lebih pintar, dia merasa lebih baik, lebih tinggi dari orang-orang lainnya. Lalu dikatakan dia mencari-cari soal dan bersilat lidah di ayat 4 juga. Di dalam bahasa Inggris lebih tepat dikatakan mereka itu memiliki unhealthy craving of controversies. Mereka tuh suka menyinggung hal-hal yang bisa menimbulkan perdebatan, hal-hal yang sensitif. Mereka suka mendiskusikan hal itu, tetapi tujuannya bukan untuk membangun, untuk hal-hal yang tidak sehat. Dan karena orang-orang ini merasa benar, orang-orang ini yang punya unhealthy craving of controversies, mereka bukan cuma mau melihat apa yang salah, mengkritik apa yang keliru, mereka orang-orang yang juga suka mencari-cari kesalahan. Terlihat mungkin di gereja, mereka suka kasih kritik kepada apa yang kita lakukan, kepada penatuannya, kepada pelayan-pelayan yang lain, kepada apa yang kita lakukan, saudara. Saya percaya gereja nggak boleh anti kritik. Kita perlu dengar selalu kritik, saran dari jemaat, karena saya percaya mereka dapat menolong dan mendorong pelayanan kita lebih baik lagi, saudara. Akan tetapi, kalau mereka berikan kritik-kritik itu bukan untuk membangun, tapi untuk menjatuhkan, itu mungkin adalah salah satu tendensi kita mau mencari keuntungan dari gereja, dari Tuhan. Dan akhirnya di ayat 4, Paulus katakan orang-orang ini suka mencari-cari kesalahan yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, dan percekcokan antara orang-orang. Nah, saudara, ini mungkin tidak hanya keluar di dalam tindakan atau perkataan, tetapi hati kita. Kalau hati kita selalu dipenuhi oleh fitnah, curiga, dengki terhadap orang-orang tertentu. Saya datang ke gereja, saya ngeliat si A, baru ngeliat aja hati saya udah gak seneng. Saya ke gereja, saya dengar si B ngomong, dia ngomong apa aja saya udah gak terima. Saudara, mohon maaf saya harus katakan, itu mungkin adalah tanda-tandanya kita sudah jatuh dalam prosperity gospel. Dan saya ingin katakan, nggak ada yang kebal dari kejatuhan ini. Saya pribadi harus mengakui, saya jatuh ke dalam dosa ini tuh, saudara. Tahun lalu ingat, saudara, ada penatua lainnya mengundurkan diri dari gereja ini, dan saya harus akui penyebabnya adalah karena kesombongan saya. Saya berapa kali menegur beliau, kasih kritik terhadap apa yang dia lakukan. Memang ada hal-hal yang saya akui harus saya kasih masukan. Tetapi intensi saya untuk memberikan masukan itu bukan untuk membangun, tapi untuk menunjukkan saudara, kalau saya itu bisa lebih baik dari dia. Dan kalau saya renungkan kembali, kenapa dulu saya bisa seperti itu? Kenapa dulu saya bisa ngomong hal-hal yang menyakiti? Kenapa saya dulu bisa jatuh kepada hati yang seperti ini? Karena sebenarnya hati saya, saudara, tanpa saya sadari waktu itu, saya tuh mau terlihat lebih hebat dari dia. Supaya saya pikir, kalau saya lebih hebat kelihatannya, jemaat-jemaat tuh mau menerima saya, menghormati saya yang lebih muda. Seperti jemaat-jemaat lebih natural menghormati beliau. Itu yang saya pikirkan, itu keuntungan yang saya cari dulu, saudara. Dan kita sudah alami bersama-sama akibatnya. Apa akibatnya? Di GPC tahun lalu, gereja ini sempat guncang. Bukannya orang jadi menghormati saya, saudara, mereka malah lebih meragukan saya. Ironisnya, justru saat saya mau ikutin keinginan hati saya buat cari keuntungan kayak begitu, saudara, saya nggak dapat keuntungan itu, tetapi malah saya jatuh kepada kerugian yang lebih dalam lagi. Orang-orang itu bukan malah makin percaya, tapi meragukan saya. Mereka bukan memuji saya lebih lagi, tapi mengkritisi saya. Tekanan saya jadi lebih berat lagi dari sebelumnya, saudara. Dan semua ini karena keuntungan yang sia-sia. Vain glory. Dan bersyukur atas anugerah Tuhan. Tuhan mempertobatkan saya, menyadarkan saya melalui proses selama setahun kemarin, saudara. Dari berbagai conversation, percakapan, lika-liku, perenungan, kontemplasi firman Tuhan yang begitu berat untuk saya lakukan, saudara. Untuk saya akhirnya pertobatkan hati saya ini, saudara. Hati saya mau mencari keuntungan yang sia-sia di tengah-tengah gereja ini. Saudara, saya seorang penatua, belajar firman setiap hari, khotbah hampir setiap minggu, masih jatuh ke dalam dosa-dosa ini. Itu artinya kita semua pun juga rentan, saudara, atas mencari keuntungan dengan memakai Tuhan,
memakai kedok gereja, kedok kesalehan, kedok kebaikan, tapi untuk keuntungan yang sia-sia. Saudara perhatikan apa yang dikatakan di ayat 9. Kalau saudara masih memikirkan keuntungan-keuntungan seperti ini, Paulus bilang apa? Mereka yang ingin kaya, mereka yang mau dapat keuntungan di luar Tuhan, dengan kata lain, terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam apa saudara? Keruntuhan dan kebinasaan. Saya ingin tanyakan kepada saudara sekarang, kalau saudara masih memiliki kedengkian, kritik yang tidak sehat, tendensi yang tidak suka melihat orang-orang lain dalam gereja ini, merasa diri lebih baik dari yang lain, saya ingin tanya satu hal ke dalam hati saudara sekarang. Benefit apa yang saudara cari? Dan kalau saudara masih kekeh mau mengejar benefit itu, saya katakan, apa yang saudara pikir itu untung, itu benefit. Kalau saudara kekeh mengejar itu, ini firman Tuhan yang bilang, saudara akan runtuh dan binasa. Nggak akan dapat benefit itu saudara. Saya sudah mengalaminya tahun lalu. Kita sudah mengalaminya sebagai satu gereja saudara. Dan ini peringatan, masalah yang Paulus ingin ingatkan kepada kita di poin pertama ini. Tapi masalahnya saudara, yes, kita mungkin sudah tahu. Kita sadar bahwa ada keuntungan-keuntungan lain yang kita cari selain daripada Tuhan. Dan kita pakai gereja, kita pakai Tuhan untuk hal itu. Tapi pertanyaannya saudara, kenapa kok dorongan ini seringkali lebih kuat? Meskipun kita sudah sadar, tapi kita nggak bisa menolong diri kita untuk melepaskan hati kita dari mencari keuntungan-keuntungan yang tidak sehat ini saudara. Kenapa ini bisa terjadi? Kita masuk ke poin kedua, karena ada akar yang kuat yang menginginkan keuntungan yang tidak sehat. Seperti apa yang Paulus katakan tadi. Kita mulai di sini saudara. Apa sih sebenarnya menyebabkan kita mau mencari keuntungan-keuntungan duniawi dalam kehidupan kita? Kenapa kita mau menginginkan begitu besar? Apakah karena desakan hidup? Ya, kalau nggak saya cari keuntungan, nanti gimana? Kebutuhan hidup saya kurang. Ataukah mungkin ada tuntutan dari atasan kita, tuntutan dari keluarga kita harus perform. Ya, kalau orang tua saya suka bilang, kamu tuh harus jadi orang. Makanya kita mau berusaha sedemikian rupa, menaikkan diri kita dan kita pakai gereja untuk mendapatkan semuanya itu. Kenapa saudara? Kita mau mencari keuntungan. Yes, mungkin benar kita punya motivasi-motivasi seperti apa yang tadi saya katakan. Dan mungkin kita bisa bersimpati dengan motivasi-motivasi tersebut. Tetapi saudara, saya ingin katakan, motivasi-motivasi seperti ada tekanan dari luar, ada keinginan kita hanya untuk mendapatkan kebutuhan, kita terpaksa, itu bukanlah motivasi terutama kenapa kita mau mencari keuntungan. Kalau ibaratnya gunung es saudara, motivasi-motivasi yang tadi saya bilang itu sebenarnya cuma adalah motivasi yang terlihat di permukaan. Tetapi gunung es itu kan ada yang di bawah laut, yang tidak terlihat saudara, yang lebih besar sebenarnya daripada apa yang terlihat. Ada motivasi yang lebih besar, lebih utama, lebih kuat saudara, yang sebenarnya membuat kita kenapa mau seringkali mencari keuntungan dari Tuhan. Dan motivasi ini dikatakan di ayat 10, dalam satu ayat yang saya yakin saudara pasti sudah pernah dengar. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab dengan memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Saudara, ayat ini bukan hanya berbicara kalau uang itu adalah akar dari segala kejahatan. Tuhan itu bukan Tuhan yang anti uang. Dan saya tadi sudah katakan juga, Tuhan seringkali memakai uang. Orang-orang yang memiliki uang juga untuk mengajarkan kita akan kebenarannya, untuk pekerjaan Injilnya, menyatakan kehendaknya saudara. Dan minggu depan kita akan lihat juga bagaimana Tuhan menginstruksikan kita untuk memakai uang dengan benar. Lantas apa masalahnya di sini saudara? Frasa cinta akan uang, masalahnya ada di kata cintanya saudara. Dan kalau kita berbicara tentang cinta di sini, kita tidak hanya berbicara tentang perasaan cinta secara emosi yang mungkin seringkali kita pikirkan di zaman sekarang ini, tetapi kalau kita berbicara cinta di dalam Alkitab,
Alkitab itu melihat konteks cinta itu sebagai pusat dari kehidupan kita. Hati kita, cinta kita, itu bisa dikatakan komitmen tertinggi apa yang menjadi pusat dari kehidupan kita. James K. A. Smith, seorang penulis yang menuliskan satu buku berjudul You Are What You Love. Dia berargumen bahwa manusia itu adalah creatures of lovers. Kita adalah makhluk pencinta. Tuhan menciptakan manusia itu dengan cinta dan untuk mencintai saudara. Dan dia menambahkan, James Smith tadi menambahkan bahwa segala pikiran, emosi, tindakan yang kita hidupi saat ini itu bukan semata-mata berasal dari apa yang kita pikirkan benar atau salah. Enggak saudara, tetapi berasal dari apa yang kita cintai. Dan segala hidup kita akan tertuju kepada apa yang kita cintai dalam hidup ini. Cinta itu seperti kompas yang mengarahkan kehidupan kita, saudara. Seperti gravitasi yang akan selalu membawa kita kepada apa yang kita cintai. Dan saudara tahu lagu When a Man Loves a Woman? Saya berapa kali nyanyiin ini kalau disuruh nyanyi di kondangan, saudara. When a man loves a woman, gitu lagunya. Kata-kata ini, saudara, lirik lagu ini bilang tentang apa yang terjadi kalau seorang itu dikuasai oleh cinta. Dan cinta kepada seorang wanita. Dibilang, kalau seorang mencintai seorang wanita, tidak ada hal lain dalam pikirannya. Dia mau menukarkan dunia. Dia mau memberikan uang yang paling terakhir. Demi apa yang dia cintai, demi wanita yang dia cintai. Refnya bahkan dikatakan, when a man loves a woman, I give you everything you need. Kalau seorang pria mencintai seorang wanita, dia akan kasih apapun yang wanita itu inginkan. Gak heran saudara, kenapa seorang pria itu kehidupannya bisa berubah karena wanita yang dia cintai. Saya saudara dulu orangnya berantakan, tapi saya sekarang punya istri yang saya cintai, ada di situ dia. Orangnya rapi, dia paling gak suka kalau saya berantakan. Akhirnya apa yang terjadi? Saya yang susah banget disuruh rapi, saudara, sekarang ada kemajuan lebih rapi dalam kehidupan saya. Karena kenapa saudara? Cinta. Dan inilah saudara, seperti apa yang ditulis di buku James Smith tadi, You Are What You Love. Kita akan menjadi apa yang kita cintai. Cinta itu akan mengubah dan mengarahkan kehidupan kita. Pertanyaannya sekarang, cinta itu perlu objek saudara. Kalau objeknya benar, maka kita akan diarahkan kepada hal yang baik. Hidup kita akan lebih baik. Tapi kalau objeknya itu salah, maka itu akan mengubah hidup kita menjadi lebih buruk. Malah kalau kita bilang kepada kebinasaan. Masalahnya, cinta uang itu objeknya salah, saudara. Objek uang itu bukanlah objek yang patut kita cintai. Dan cinta kepada uang ini, saudara, Paulus mau katakan di sini bukan terjadi kepada orang tertentu aja, tetapi ini kepada semua orang, karena dibilang apa? Cinta akan uang adalah akar dari ada kata segala di situ, saudara. Segala kejahatan. Dan kita tahu semua orang itu telah jatuh ke dalam dosa, telah berbuat jahat, macam-macam kejahatan kita, besar kecil, ada yang serius, ada yang mungkin lebih tidak serius, saudara. Tetapi semuanya, kata Paulus, itu punya akarnya adalah apa? Cinta akan uang. Cinta akan uang adalah akar yang kuat dia dari dosa di dalam hati kita. Itu dia kenapa saudara, meskipun kita tuh bukan orang yang termasuk ambisius dengan uang, mungkin ya udahlah kita cukup-cukup aja dengan penghasilan kita sekarang, nggak mau mengejar uang sampai gimana-gimana banget. Tetapi saudara, akar cinta akan uang itu akan terlihat waktu pikiran kita, perasaan kita tuh seringkali terusik, saudara. Kita lihat konflik-konflik itu paling gampang terjadi karena masalah apa, saudara? Uang. Saudara, kita mungkin ada masalah uang sedikit, persahabatan rusak. Pernikahan, saudara, paling banyak masalah dalam pernikahan, perpecahan dalam pernikahan, nomor satu utama faktor yang paling sering membawa perpecahan itu apa? Uang. Dan ini menunjukkan saudara bahwa uang itu sudah merasuki hati kita. Secara settingan awal kita, by default, manusia yang berdosa itu adalah manusia yang akarnya itu adalah cinta akan uang, dan by default pun yang menjadi Tuhan atas hidup kita itu adalah uang, bukan Tuhan yang sesungguhnya. Dan inilah kenapa saudara, kita cenderungnya mau memakai Tuhan
untuk mendapatkan keuntungan. Terutama keuntungan itu kalau kita bisa dapatkan dalam uang atau materi-materi dalam kehidupan kita. Tadi Yesus bilang berkata kita nggak mungkin bisa menyembah dua Tuhan. Kita nggak bisa menyembah Tuhan dan mamon atau uang. Karena jika demikian saudara, kita itu pasti akan menempatkan uang, menempatkan mamon lebih tinggi daripada Tuhan. Dan kita akan terus menerus pakai Tuhan untuk membawa kita menyembah mamon lebih dalam lagi. Sehingga kalau saya kembali tadi menanyakan kenapa kita cenderung jatuh ke dalam prosperity gospel saudara. Kita cenderung mau mencari keuntungan pribadi dari Tuhan, dari kehidupan bergereja kita. Itu semua kembali, saya ingin tanyakan kepada kita juga. Apa objek yang kita cintai dalam kehidupan kita? Dan kalau kita masih melihat hidup kita dipenuhi kesombongan, dengki, curiga, merendahkan orang lain, sebetulnya saudara, kita belum mencintai objek yang benar. Hati kita masih mencintai materi, mencintai dunia, mencintai uang. Dan oleh sebab itu saudara, agar hati kita dapat lepas dari mengejar keuntungan yang fana saudara, kita harus mengubah objek di dalam hati kita. Objek yang kita cintai, bukan lagi uang, tapi objek yang benar Tuhan. Tetapi bagaimana caranya saudara, kita dapat mencintai Tuhan? Apakah dengan mengubahnya begitu saja? Enggak. Saudara, manusia itu dapat mengubah apa yang ia cintai kalau apa saudara? Ada satu hal yang dia lihat lebih berharga daripada apa yang dulu dia cintai. Itu yang akan membuat manusia itu beralih fokus, yang akan membuat manusia itu pindah, yang akan membuat manusia itu berubah. Karena dia punya satu hal yang lebih berharga yang ia cintai dari apa yang dia cintai sebelumnya saudara. Dan saya ingin mengatakan di poin ketiga bahwa Tuhan adalah objek yang lebih berharga daripada materi atau uang yang kita inginkan. Kita masuk ke poin ketiga, kesalehan yang menganugerahkan keuntungan. Saudara, sebelum kita lihat lebih dalam di bagian ini, saya ingin kembali mengingatkan kepada kita akan arti kata kesalehan. Ya, di poin ketiga ini kan kesalehan yang menganugerahkan keuntungan. Atau kata bahasa Inggrisnya godliness, bahasa Yunaninya eusebia. Kata ini diulangi berkali-kali di dalam Alkitab. Dan kesalehan itu berarti saudara hidup menurut kebenaran yang kita imani. Artinya orang yang saleh menurut firman Tuhan itu adalah orang yang gak cuma mengerti kebenaran firman Tuhan, tetapi dia juga setia untuk menghidupinya di dalam perkataan, dalam tindakan, pikirannya juga mengacu kepada firman Tuhan, perasaannya pun juga dikuasai oleh firman Tuhan. Paulus menekankan pentingnya hidup dalam kesalehan di surat 1 Timotius ini, karena kesalehan dikatakan sebagai tujuan dari keselamatan. Tuhan menyelamatkan kita dari dosa saudara supaya kita dapat hidup dalam kesalehan, dan orang yang tidak mencerminkan kesalehan dalam hidupnya mungkin bisa dikatakan orang itu belum betul-betul terima keselamatan, mengalami anugerah keselamatan yang sesungguhnya saudara. Dan kalau kita di ayat 6, Paulus katakan bahwa ibadah ini adalah bahasa lain dari kesalehan yang dipakai di terjemahan Indonesia saudara, dikatakan memberikan keuntungan besar bagi kehidupan kita. Kenapa begitu saudara? Karena saat kita hidup dalam kesalehan dengan hidup yang menaati seluruh firman Tuhan, disitulah sebenarnya bukti atau buah dari kita telah menempatkan Tuhan sebagai objek yang benar untuk kita cintai, bukan uang. Dan saudara, saat Tuhan betul-betul jadi objek yang kita cintai dalam hidup kita, disitulah keuntungan terbesar dapat kita miliki. Karena disitulah kita akan melihat bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi ini, itu setia menyertai hidup kita, sehingga kita tidak kekurangan apapun juga. Ini keuntungan besar yang Tuhan janjikan bagi kita, yang akan kita nikmati dalam kesalehan. Tapi pertanyaannya saudara, gampang gak hidup dalam kesalehan? Enak gak saudara menaati firman Tuhan? Saya yakin setiap kita akan berkata gak mudah hidup dalam kesalehan. Malah terkadang kalau boleh pilih saudara, kita seringkali maunya itu nggak usah menaati firman Tuhan. Karena terkadang kita menemukan perintah-perintah Tuhan itu kayaknya nggak mungkin bisa untuk kita taati. Dan nggak jarang saudara kita jadinya seringnya terpaksa untuk taat sama Tuhan aja. Dan kalau kita merasa sulit, kita merasa terpaksa menaati firman Tuhan, lantas kita jadi berpikir gimana kesalehan itu bisa kasih keuntungan, yang ada kesalehan itu jadi beban di dalam hidup kita saudara. Gimana saudara kita dapat melihat keuntungan dalam kesalehan ini?
Ada satu kata kunci di ayat 6 yang saya ingin highlight. Paulus katakan, kesalehan dapat membawa keuntungan jika kesalehan itu disertai dengan rasa cukup. Bahasa Inggrisnya, rasa cukup ini adalah contentment, yang mungkin saya bisa terjemahkan lebih tepat sebagai kepuasan. Dan kalau kita berbicara tentang kepuasan, contentment itu tidak hanya berbicara tentang tindakan saudara, tapi balik lagi itu berbicara tentang hati kita. Sehingga saudara, Paulus dengan kata lain ingin menekankan di sini bahwa kesalehan hanya akan jadi keuntungan besar dalam kehidupan kita kalau kita hidupinya bukan dengan paksaan, bukan dengan beban, tetapi dengan contentment. Artinya kesalehan itu juga harus berasal dari hati yang benar. Karena jika kita menaati Tuhan dengan berat hati saudara, dengan terpaksa, ketaatan itu tidak akan berasal dari hati yang benar. Kalau kita masih merasa beban, terpaksa untuk menaati Tuhan, itu menunjukkan bahwa sebetulnya hati kita itu masih tetap mau memakai Tuhan buat kepentingan kita sendiri. Dan objek yang kita cintai itu bukanlah Tuhan di dalam hati kita. Maka itu saudara, kesalahan yang akan membawa keuntungan, yang akan membawa kita untuk melihat pimpinan Tuhan dalam kehidupan yang sempurna, hanya dapat terjadi kalau hati kita content. Tapi pertanyaannya, gimana bikin hati kita ini content? Hati kita selalu puas dengan Tuhan. Apa yang harus kita lakukan saudara untuk kita dapat memiliki hati yang puas dengan Tuhan? Apakah dengan kita mengubah tindakan kita, mencontoh leader-leader di gereja ini, perbuatan-perbuatan baiknya, baca buku, ilmu pengetahuan, teologi yang banyak saudara, duduk curhat dengan sahabat baik kita? Saudara, semua hal itu memang bermanfaat untuk kesalehan kita. Tapi saya ingin katakan, ilmu pengetahuan, teladan yang baik, sahabat yang baik, itu bukanlah hal-hal yang dapat mengubahkan hati kita kepada hati yang puas kepada Tuhan, saudara. Hati yang puas kepada Tuhan, itu terjadi bukan karena kita, tetapi kepada Kristus. Saya ingin mundur sedikit ke 1 Timotius 3 ayat 16. Di mana bagi saya ayat ini menunjukkan inti dari surat 1 Timotius ini, the heart of the epistles. Timotius katakan 1 Timotius 3 ayat 16. Saya lupa tadinya saya mau kasih di PowerPoint, tapi saya lupa kasih ke tim PowerPoint, ke tim multimedia. Jadi kalau bisa dibuka, boleh buka 1 Timotius 3 ayat 16. Dikatakan di situ, dan sesungguhnya agunglah rahasia ibadah atau rahasia kesalehan kita. Dia yang telah dinyatakan dalam rupa manusia, dibenarkan dalam roh, yang dilihat malaikat-malaikat, diberitakan di antara bangsa-bangsa, yang dipercayai di dalam dunia, diangkat dalam kemuliaan. Saudara, Paulus katakan ini adalah rahasia kesalehan. Artinya Paulus mau bilang, kesalehan kita bukan terletak di dalam diri kita. Kesalehan kita terletak di dalam karya penebusan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus satu-satunya pribadi yang dapat mengubah hati kita dari hati yang terbeban berat, hati yang terpaksa, hati yang mencari keuntungan-keuntungan di dalam uang, menjadi hati yang puas di dalam Tuhan. Karena kenapa saudara? Karena Yesus gak cuma kasih kita ilmu kebenaran. Yesus gak cuma jadi teladan hidup kesalehan bagi kita. Yesus juga bukan cuma jadi teman curhat, sahabat yang baik yang bisa kita andalkan. Tetapi saudara, dia bisa memberikan apa yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, oleh orang-orang di sekitar kita. Yesus yang memiliki seluruh kekayaan di dalam dunia ini. Dia rela datang ke dalam dunia, bukan buat cari keuntungan bagi dirinya saudara, tetapi untuk menjadi miskin di dalam dunia ini. Yesus tidak punya harta benda apapun. Yesus bahkan gak punya rumah tetap saat dia datang ke dalam dunia ini. Yesus bahkan dia menolak seluruh harta yang ditawarkan iblis saat ia dicobai di padang gurun. Ingat saudara, waktu dia dicobai di padang gurun setelah dia berpuasa 40 hari, iblis datang dan dia bilang apa? Semua yang ada di dalam dunia ini akan kuberikan kepadamu kalau kamu mau menyembah kepadaku. Yesus bilang apa? Enyahlah kau iblis. Yesus gak tertarik saudara dengan keuntungan dunia ini. Tapi jalan yang Yesus pilih adalah jalan yang membawa dia kepada kemiskinan, yang membawa apa yang manusia lihat sebagai kerugian, sampai dia harus mati, menanggung kerugian terbesar di atas kayu salib. Kenapa saudara Yesus mau melakukan hal ini?
2 Korintus 8 ayat 9, berita anugerah yang tadi dia baca. Yang kita baca bersama-sama, yang kita dengarkan. Dikatakan Yesus menjadi miskin, supaya kita yang miskin menjadi kaya oleh kemiskinannya. Yesus mati di atas kayu salib, supaya keuntungan terbesar yang selama ini kita cari, yang selama ini kita dambakan saudara, dapat sekarang kita miliki di dalam Tuhan yang sekarang tinggal dalam hati kita. Yesus sajalah yang menjadi satu-satunya objek yang kita cintai. Kita bisa mencintai Yesus saudara, kenapa? Karena Yesus telah terlebih dahulu mencintai kita. Dan oleh karena itu saudara, kesalehan dengan kepuasan, dengan contentment, itu akan dapat kita miliki, akan dapat kita nikmati, akan mengarahkan kesalehan kita itu bukan kepada kekuatan diri kita, tetapi kepada Kristus dan kepada karya salib yang telah selesai. Dan inilah keuntungan kita saudara. Memang saudara, hidup kesalehan itu gak mudah. Minggu depan kita akan belajar lebih dalam lagi nasihat-nasihat Paulus supaya kita berjuang dalam kesalehan. Minggu depan akan kita pelajari lebih lagi saudara. Mungkin saudara, saat kita setia mau hidup saleh, kita setia mau menaati firman Tuhan, kita akan mengalami kerugian saat kita menaati Tuhan. Mungkin saudara, ada peluang-peluang yang harus kita lepaskan, karena mungkin peluang-peluang itu akan membawa kita kepada tidak menaati firman Tuhan. Mungkin saudara, ada hal-hal yang lebih ribet, ada hal-hal yang lebih kita harus korbankan, waktu kita, energi kita, perhatian, emosi kita lebih dalam lagi saat kita mau hidup dalam kesalehan, terutama waktu kita berhubungan dengan orang-orang di dalam gereja ini. Ada banyak hal saudara yang mungkin akan membuat hidup kita akan menjadi lebih sulit, lebih ribet di dalam kesalehan. Mungkin kesalehan tidak akan membawa kita pada kekayaan materi. Tetapi saudara, kalau kita terus melihat dan mengalami kepuasan dalam Kristus, meski secara fisik kita melihat hidup kita kekurangan secara materi, tetapi kita akan dapat berkata seperti Mazmur 23 ayat 1 katakan, takkan kekurangan aku. Karena seperti yang Paulus katakan di ayat 7, segala kekayaan materi yang kita terima, itu gak akan kita bawa saat kita meninggalkan dunia ini. Semua akan lenyap. Tapi kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita itu tidak akan lenyap. Malah kehadiran Tuhan akan semakin bertambah, semakin nyata saat kita saudara mau meninggalkan dunia ini, mengganti objek hati kita dengan Tuhan, bukan lagi uang di dalam hati kita. Dan oleh karena itu saya berdoa saudara, semakin saudara mendengarkan dan merenungkan Injil, saya berdoa agar hati saudara akan semakin melihat dan menyadari bahwa tidak ada keuntungan yang lebih besar selain keuntungan dosa-dosa kita telah diampuni secara tuntas di atas kayu salib. Dan kita sekarang dapat hidup menaati seluruh perintah Tuhan dengan hati yang puas, bukan dengan hati yang terpaksa, karena Kristus telah hidup di dalam kita. Dan saya berdoa semakin kita merenungkan Injil, maka Kristus juga akan menjadi satu-satunya objek yang kita cintai dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami berdoa agar hati kami semakin dipenuhi oleh cinta kasih Kristus. Saat kami mendengar Injil, merenungkan karya salib-Mu Tuhan, kami melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang begitu besar telah mengasihi kami, yang telah menutupi segala kekurangan-kekurangan kami Tuhan. Dan Engkaulah keuntungan terbesar kami Tuhan, yang tidak dapat digantikan, yang tidak dapat dipenuhi oleh apapun di dalam dunia ini. Uang sebanyak apapun, aset sebesar apapun tidak akan dapat membuat hati kita puas. Dan hati kita hanya akan puas Tuhan saat kami puas di dalam Engkau saja. Kami berdoa agar Kau terus menyatakan hadirat-Mu senantiasa ke dalam hati kami. Nyatakan pimpinan Tuhan senantiasa. Nyatakan terus Tuhan berkat Injil-Mu yang begitu besar itu dalam kehidupan kami. Ingatkan terus saat kami bangun tidur, saat kami melakukan pekerjaan kami, saat kami lagi dealing bisnis, saat kami sedang bersama-sama dengan keluarga kami, saat kami sedang bermain dengan teman-teman kami, agar hati kami senantiasa melihat Kristus sebagai objek satu-satu yang kami cintai dan bukan dunia ini. Dan dari situ kami berdoa agar kami dapat menaati-Mu, mengikuti Tuhan dengan hati yang puas, bukan dengan hati yang terpaksa, bukan dengan beban. Dan ubah hati kami terus Tuhan, agar kami dapat memiliki hati yang puas ini senantiasa di dalam anugerah Tuhan. Terima kasih dalam nama Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.